Selamat, gadis. Tapi kau lupa satu hal. Aku berbeda denganmu. Kau punya sesuatu yang tak akan pernah kumiliki. Kebenaran sang putra. Santai saja dan pelan-pelan. Kau membersihkanku dengan hati-hati dari dalam dan luar. Persaikon. Musuh terburuk akan segera kembali. Dia sama sekali tidak kacau. Aku khawatir ketenangan ini adalah kepercayaan diri. Maksudmu? Baik putra maupun istri berjanji. Akankah sesuatu terjadi? Sangat lancar. Lancar sampai tidak nyaman. Aku hanya berharap aku terlalu khawatir. Mayu-mayu. Sampaikan perintah lisan Nyonya. Lengsarkan lock. Penyakit lama pertanda buruk. Tidak diizinkan kembali ke kediaman. Bawa segera ke Taman Chaohui. Nyonya Lian telah membawa. Putri rakyat Luo Qinglian. Tanyakan pada Nyonya An. Kau menikah dengan anak ketiga selama 3 tahun. Aku belum melihatmu dengan baik. Kau terlambat. Kudengar kau gila beberapa waktu lalu. Sebagai orang yang membawa sial. Tidak peduli seberapa banyak anak ketiga memanjakmu. Aku tidak akan mengizinkanmu masuk istana lagi. Sejak kematian putri sebelumnya. Sang pangeran sudah hampir 5 tahun. Tidak datang menemuiku. Apalagi, kau memiliki wajah yang sangat mirip dengannya. Pasti ada banyak pihak yang berusaha bersaing. Aku tidak akan membiarkan penyihir sepertimu membuat kekacauan di istana. Penampilan ditentukan oleh Tuhan. Wanita tidak bisa mengubah. Bagaimana bisa tidak ada cara untuk mengubahnya? Ibu. Tiba-tiba masuk. Kau juga tahu aku ibumu. Anak sedang terburu-buru. Minta ibu menghukum. Dosamu semua karena dia. Biarkan dia ikut menanggung beban. Sampaikan Ling Luo Qinglian saya. Nona Lian salah. Tapi bagaimanapun, ini adalah selir yang diberikan oleh ayahnya. Jika dihukum secara pribadi, ayah mungkin tidak senang. Mohon dipikirkan lagi, Ibu.
Kau menekanku dengan kebohongan. Anak tidak berani. Baik. Selama aku hidup, wanita ini tidak boleh kembali. Gaji baru rendah. Ibu. Gadis. Kalau begitu aku merasa terzalimi dulu. Kau bisa tinggal di sini sementara. Aku khawatir akan sedikit terlambat untuk kembali ke tempat anak. Tapi aku berjanji, tidak akan terlalu terlambat. Pemandangannya sangat indah. Sangat tenang. Bahkan jika kau tinggal di sini selamanya, tidak ada yang buruk. Rusak. Aku berpikir untuk kabur sebelum kembali. Itu tidak akan berhasil. Kepala Yu belum tiba. Ayah sedang mencari adik ipar. Pangeran masih sibuk. Bahkan gadis itu akan lelah nanti. Teh tanpa bunga. Bukankah itu sedikit lebih elegan? Bukankah begitu, Nyonya Lian? Para wanita tidak punya mata. Gagal mengenali pangeran. Mohon dihukum. Hadiah gratis. Mata yang cerah, kulit yang kemerahan. Sangat hebat. Hahaha. Baru saja kurus. Aku akan meminta Yu Decang membawakanmu beberapa suplemen nanti. Tutupi daging itu dengan baik. Kalau begitu terima kasih pangeran. Lihat dirimu. Dengan kepribadianmu yang tenang, maka orang menyukainya. Dan dia adalah orang yang beruntung. Yang diberkati bukan hanya gadis-gadis biasa. Dan telapak tangan putih ini bisa diurus oleh pangeran sendiri. Kamu bisa melihat cinta sang pangeran. Sayang sekali. Mereka gagal. Panas tidak bisa menahan terik matahari. Tidak bisa dijemur. Terima kasih sampai pertengahan musim panas. Aku khawatir kerja keras raja ini akan sia-sia. Apa yang dikatakan pangeran jelas bukan putih, tapi sang pangeran. Sepertinya pangeran paling tidak suka telapak tangan putih ini. Kamu sangat pintar. Lalu, tahukah kamu apa yang paling disukai raja ini? Kecuali bunga teratai favorit putri Kaaisian. Gadis desa menebak pangeran seharusnya paling suka bunga plum. Kenapa begitu? Hidup di sini di hutan salju. Persik dan plum berbeda bercampur debu. Di taman yang indah ini, ada lebih banyak bunga yang bersaing untuk ikan-ikan. Alam membuat orang mengagumi integritas bunga plum. Jangan iri pada kecantikan, jangan berebut musim semi. Angin dan salju. Kesombongan. Bagaimana? Kamu tidak suka? Wanita desa tentu suka. Tapi aku takut Han Mei adalah yang paling dibenci. Kerja keras tahun lalu. Tahukah kamu seperti apa bunga kamu di mata raja ini? Gadis itu tidak tahu. Ini epilog. Bunga yang berbicara. Menurut raja ini,
Kamu adalah satu-satunya yang bisa melihat 3 kata ini. Sejak anak ketiga, mendapatkanmu. Maka aku harus memperlakukanmu dengan baik. Yu Decang ada di sini. Ganti teh. Tuker anger. Yang mulia, kamu batuk belakangan ini. Atau pergi ambil. Datang ke pangeran dan minum lagi. Nyonya, hujan turun. Ayo kembali ke Taman Chao Hui untuk menghindarinya. Ya? Hindari. Rumah sakit Chao Hui sepi. Tidak ada orang, tidak ada suara. Tidak ada hujan. Yang mulia, sedang hujan. Aku khawatir akan terkena flu jika tidak segera pergi. Ya, jalanan hari ini licin. Anda harus pulang lebih awal. Kalau tidak, anak ketiga akan menunggu dengan cemas. Baiklah, hahaha. Pangeran dan putri mengetahui resep rakyat. Sangat efektif untuk batuk. Besok aku akan menggoreng obat dan mengirimkannya kepada pangeran. Aku akan menulis resepnya kepada Direktur Yu nanti. Yu Dekhang Biografi Wang Ling. Nanti, bahkan gadis-gadis bisa masuk dan keluar istana ini dengan bebas. Tidak ada yang bisa menghentikan. Istri patuh. Bahkan gadis. Ini adalah satu-satunya anugerah pangeran. Putri rakyat berterima kasih atas anugerah pangeran. Gadis rakyat mundur. Pangeran, aku tidak tahu apakah harus mengatakan sesuatu. Katakan. Di istana ini, sebagian besar adalah wanita. Yang paling sulit juga seorang wanita. Pakaian tidak sebagus yang baru. Orang tidak sebagus masa lalu. Selir menyapa Pandran. Pangan. Selir tidak tahu bahwa pangeran akan datang. Ada jalan panjang untuk menyambut. Mohon maafkan saya. Pergi saja ambil teh. Aku sengaja meninggalkan Mizen Longjing. Cepat pergi. Ngomong-ngomong, aku menyulamnya. Handuk yang aku sulam. 1 potong ada di sini. Pergi. Sudah lama tidak datang. Tidak pernah datang lagi. Aku lupa bahwa kamu adalah istri raja. Selir menyapa Pandran.
anak. Kamu di sana. Apa yang ayahmu cari? Pangeran tidak dalam kondisi kesehatan yang baik. Tuan muda, kunjungilah dia lebih sering ketika ada waktu. Pada akhirnya, kitalah yang telah bersalah kepada ayah kita. Aku ingat masa lalu. Nyonya Yi paling suka memelukku di sini dan menonton kuliang. Dia bilang di sini akan damai dan tenang. Lupakan semua kekhawatiran. Gadis. Ingat, putra bisa menampung banyak wanita. Tapi aku hanya punya ruang untuk yang berikutnya. Mengerti. Tuan, ibu ini sudah menunggu lama. Pelayan meminta Tuan Muda An Wenlian menyapa gadis. Pelayan diperintahkan oleh Nyonya. Sampaikan pesan kepada Nona Lian. Gadis warga patuh perintah. Nyonya punya perintah. Harap pindah dari Xianju hari ini. Istana Kabupaten Huirui. Selamat kepada Nona Lian. Nyonya juga khusus meminta perintah pangeran. Gadis Jin Lian adalah istri. Mulai sekarang, bahkan gadis bukan lagi selir. Selir berterima kasih kepada Nyonya. Tuan Xiu baik-baik saja. Penurunan tahta pangeran. Aku selalu merasa aneh. Kemudian, aku dengar putra menyebutkannya. Pangeran bersikeras dia tidak memakai belati saat itu. Putra hanya pikir dia ingat salah. Tapi mereka lupa ada orang lain di sana saat itu. Apa yang ingin kau dengar? Aku ingin mendengar kau membantahku. Aku ingin kau menunjuk hidungku dan berkata, itu aku. KKI. Kau bilang aku salah tebak. Kau orang yang paling mengenalku di dunia ini. Bagaimana bisa salah? Aku mengenalmu. Aku tidak mengenalmu. Aku mengenal Lu Bei. Bukan pengkhianat demi kemuliaan. Helian Xin tidak pernah jadi majikanku. Hanya akan ada satu tuan di hatiku. Hanya kau. Tuan di hatimu. Tapi sudah berubah. Tak ada majikanku. Aku hanya mendengar hatiku sendiri. Tapi hatiku terlalu kecil. Dulu, hanya ada ruang untuk satu Lu Bei. Mulai sekarang, hanya ada ruang untuk satu belas kasihan. Baiklah. Itu sangat hebat.
Pedang tajam menusuk jantung. Lebih baik dari akar teratai. Terima kasih atas kekejamanmu. Akulah yang mengkhianati ayahmu. Bunuh aku. Aku akan mati di tanganmu. Aku tidak menyesal dalam hidupku. Surat untuk anak. Pasti ada seseorang dari Xiu Gongzi. Aku akan meninggalkan surat besok. Tanpa aku di sampingmu di masa depan. Masa depan yang sulit. Hati-hati. Semua baik-baik saja. Hari ini adalah hari yang baik bagi Nyonya Lian untuk kembali ke rumahnya. Jangan melakukan kesalahan yang membuat anak tidak senang. Mengerti tidak ya? Sudah hampir datang, mengapa mengembalikannya? Mengapa belum sampai? Mengapa belum datang? Ya, sudah lama sekali. Kapan menunggu ini? Tunggu saja. Datang, datang, datang. Mereka datang, mereka datang. Pansing Panyue akhirnya menantikan kembalinya kakaknya. Kakak menderita. Terima kasih Nyonya atas kesusahannya. Panas musim panas. Terima kasih saudari-saudari telah menunggu. Aku sangat menyesal. Baiklah, jangan dijemur. Di masa depan, kamu akan memiliki kesempatan untuk berbicara sendiri. Secara logis, kamu telah menyegel istri. Sudah waktunya untuk mengganti tempatmu. Tapi aku pikir kamu akan lebih tertarik tinggal dalam bahaya. Aku tidak membiarkan mereka mengganggu. Pikiran Nyonya. Anak benar-benar paling mengerti. Tanya Gongzian. Anak datang untuk melihat Nyonya Lian. Ini adalah tonik dari Tuan Muda untuk Nyonya Lian. Terima kasih Tuan. Nanya Kelila. Silakan kembali dulu. Hei, tidak, hei. Dongley. Aku tidak lelah. Bukankah kamu baru bangun? Kenapa kamu lelah? Penjahat yang lelah. Aku akan tidur dengannya. Apa ini menutup pintu untukku? Tuan Muda, menurutmu aku memprovokasi dia? Aku sudah minta maaf padanya. Dia mau pergi kemana?
Tuan, aku juga tidak tahu. Jangan tanya aku segalanya, nak. Ziwei. Cuci semua panci dan mangkuk untuk menggoreng obat nanti. Ran Yun, bungkus residunya dengan baik. Lalu kubur di halaman. Jangan biarkan siapapun tahu. Obat apa yang kita rebus? Ja, Nyonja. Ada apa dengan ekspresimu? Kamu sudah pergi begitu lama. Aku merindukanmu dan Xiue. Menantikan bintang dan bulan setiap hari. Akhirnya kamu kembali. Sampai kamu memilikinya. Aku tidak sabar untuk memukul Gong dan Ram. Aku beritahu seluruh perusahaan. Tapi kenapa kamu tidak mau bicara? Bahkan tidak menyuruhku minum pil placebo. Nyonya yang tenang. Meskipun Ran Yun cepat, tapi itulah yang ada di pikiran pelayan. Sekarang sang anak baik padamu. Semua orang bisa melihat. Bulu apa yang kurang padamu? Keguguran. Jika aku lebih dari sekadar selir. Siapa yang berani menghentikan gerbang? Jika orang yang berlutut di gerbang halaman malam itu adalah Nyonya Samping. Atau Nyonya? Siapa yang berani melihat darah mengalir? Dan tidak ada yang melapor. Tentu saja, semua ini adalah cara Nanru. Tapi ada juga ketidakberdayaku. Alam betina hanya memiliki sayap yang penuh. Baru bisa melindungi anak-anaknya, jadi dia adalah anak keduaku. Bahkan jika kamu mempertaruhkan nyawamu, aku juga ingin menjaganya tetap aman. Untungnya, kamu sudah kembali ke kediaman sang anak. Sang anak sangat mencintaimu. Lan Ruzhen seharusnya tidak berani bertindak sembarangan lagi. Dia tidak akan berani. Tapi bagaimana dengan pria di belakangnya? Jadi dia adalah seseorang dari Xiu Gongzi. Kakak Yi memberitahuku. Ketika Tuan Muda memiliki mata-mata untuk Tuan Muda Xiu, aku menebak pasti itu Nan Rushen tanpa keraguan. Hanya tidak ada bukti. Apakah Luo Qingyan bergerak? Su Liangchuan terus menatap. Tidak ada gerakan sama sekali. Dengan kecerdikannya, kamu tidak bisa menebak apapun. Aku bahkan tidak memberitahu anakku. Apa isi hatinya? Mungkinkah dia memiliki sesuatu tentang kita? Mereka ingin mengancam kita. Apa yang akan dilakukan orang lain? Kita tidak bisa mengendalikan. Cara paling cerdas adalah membuat pegangan tidak lagi menjadi pegangan. Apa pentingnya jika kamu hidup hampir jajah? Yang penting adalah anak. Jika kamu tidak bisa menangkap hati anak, maka jangan berada di sini. Selama di sini, ada jam. Aku ingin melihatnya. Siapa yang bisa menghentikanku? Lian Er, mengapa kamu tidak memberitahu anakmu segalanya? Aku tidak memberitahu anak tentang ini. Bersama dengan pengetahuan sejati Nanru bahwa aku dilahirkan. Hentikan anak. Aku belum menyebutkannya lagi. Dan kamu tahu kenapa? Karena apakah itu keguguran atau mata-mata? Tidak ada sertifikat kematian yang fatal. Karena anak benar-benar memiliki perasaan percaya pada Nanru. Izinkan dia sekali atau 2 kali. Alam bisa mengalirnya. Dia melakukannya 3 kali, 4 kali. Aku belum banyak kesempatan mencoba. Harus konklusif. 1 pukulan. Tapi jika aku tidak mengatakan, Nan Rushen akan terjebak di tenggorokan. Duri di punggung. Anjing akan melompati tembok ketika terdesak. Aku percaya. Peminum teh.
Tuan muda, kamu bosan di ruang belajar setiap malam. Sibuk dengan urusan pemerintahan. Aku tidak bosan, siapa yang akan menggantikanku? Kamu gantikan. Urusan pemerintahan. Tapi beberapa hal tidak bisa diabaikan. Aku juga tidak bisa menggantikanmu. Oke. Ini malam yang indah. Kurasa anak itu harus keluar dan menyebarkan daun-daun. HMPH. Kamu kecil juga tahu apa itu malam yang baik? Bagus untuk pergi ke Lian Weiju. Hei Nok. Ranyun baru saja datang melapor. Bilang bahwa tubuh Nona juga tidak enak lagi. Tidak enak badan. Nona Hemo, sudah lebih dari 3 bulan. Terus sembunyikan. Masih di perut dan dipakai. Kekhawatiran adalah kekacauan. Semoga Tuhan memberkati. Belum terlalu jelas. Anak-anak tumbuh lebih cepat. Terus seperti ini. Bagaimana dia bisa bertahan? Aku hanya perlu keluar sebentar. Dia bisa menahan kesedihan ini. Dia adalah turunan keluarga He. Aku masih memiliki darah Luo Qingliang. Dia bisa menerimanya. Anak-anak bisa bertahan. Aku tidak bisa lagi. Naonya. Kamu tidak tahu. Kamu menolak hal-hal. Nak, dia tidak akan mengatakan apa-apa tentangmu. Tapi setiap kali aku melapor, hatiku hampir berdebar kencang. Kamu bahkan tidak tahu. Tuan, lihat mataku, bukan mataku. Hidung bukan hidung. Aku hampir mati ketakutan olehnya. Oak. Mari kita ulangi lagi. Tunggu sampai janinku lebih stabil. Sedikit lebih banyak tiket kemenangan di tangan. Tuan muda untuk. Kenapa kamu begitu sakit? Nak. Maaf, aku tidak bisa turun untuk memberi salam. Oh, apalagi yang harus dilakukan? Kamu demam? Oh, begitu. Jangan sampai kamu membakarnya. Lalu kamu selimuti Nona dengan selimut setebal itu. Bagaimana kalau aku jadi sesak? Tuan muda merasa sangat kedinginan. Aku ngantuk. Oh. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu kamu istirahat yang baik. Istirahat yang baik. Sun Wanchun sudah pergi. Tuan muda, bahkan si gadis juga sakit. Kenapa kamu begitu senang? Sayang. Dasar anak bodoh. Tidak bisa kamu lihat? Dia pura-pura sakit. Pergi saja. Seharusnya tidak. Biasanya dia tinggal lama sebelum pergi. Ada apa hari ini? Kenapa kamu pura-pura sakit? Lalu kenapa lagi? Dia punya payudara di dalam selimut. Baru saja kamu lihat. Kamu seharusnya bisa melihatnya. Kupikir aku tidak bisa melihat. Hahaha. Dasar gadis bodoh ini. Dia sedang membuat bajuku. Oh, dia akan membuatkanmu gaun. Ya. Gadis bodoh ini biasanya tidak menyentuh pekerjaan perempuan. Aku tidak menyangka dia punya pikiran seperti ini. Tidak heran dia terus menghindariku. Ternyata ini kejutan untukku. UPS aku benar-benar. Ya ampun, aku salah menilai dia. Lihatlah. Hei, tidak bisa dilakukan. Nok. Ketika anak itu meminta Nani Jinfang melatihnya saat itu. Hal terakhir yang dia kuasai adalah pekerjaan perempuan. Kikuk. Bagaimana jika kamu menusuk tanganmu? Apa yang harus dilakukan? Tunggu sebentar. Bisakah kamu memilih beberapa bidal yang bagus dan mengirimkannya kepadanya? Menjadi, Tuan. Aduh, Waduh, bagaimana jika dia sudah menusuk tangannya? Apa yang harus aku lakukan jika terjebak? apa yang kamu lakukan? Hei, ya. Pilih beberapa plester yang bagus dan kirimkan bersama. Menjadi,
Tuan. Oh, sayang. Dengan sifat gadis ini. Bukankah seharusnya dia begadang semalaman membantuku melakukannya? Kamu harus memilih beberapa lilin yang bagus. Jangan sampai matanya terkena asap. Menjadi Tuan. Knock. Gadis. Milikilah hatimu. Jangan sia-siakan malam yang indah ini. Mengapa sang anak memberi hadiah kepada Nona untuk hal-hal ini? Oh, aku menjadi. Bukan Nona yang terbakar. Tapi sang anak yang terbakar. Gadis dan anak itu pergi ke Lian Weiju lagi. Oak. Sang anak sudah lama tidak melihat gadis itu. Jadi apa? Apakah kamu sudah membersihkan semuanya sebelumnya? Jangan khawatir, gadis. Jangan sampai ada yang bocor. Yang harus aku lakukan sekarang adalah kata yang stabil. Bertahanlah. Semuanya milikku. Aku pernah mendengar Yuan Baili berkata sebelumnya. Apa unicorn kecil yang dia impikan dalam mimpinya? Pegawai itu tidak percaya? Tapi tadi malam. Hahaha, raja ini memang bermimpi tadi malam. Unicorn kecil itu? Sangat jelas. Raja bahkan bisa menggambarnya. Si Muguan Zai. Pangeran. Apa arti mimpi ini? Kembali kepada pangeran, mimpi ini adalah pertanda baik. Ini pertanda keberuntungan. Siang Rui adalah seekor unicorn kecil yang masuk ke dalam mimpi. Dan Cheng Huan berlutut. Ini menandakan kelahiran putra pangeran. Paneras. Paneras. Artinya, seorang cucu yang akan mewarisi tahta raja ini akan lahir. Benar? Yang mulia. Oh, hahaha. Hey, baiklah. Putra keluarga He. Kerabat perempuanmu. Siapa yang hamil? Katakan ini hal baik. Aku penasaran, tuan muda mana yang begitu beruntung? Ya. Aku tidak tahu. Kakak Kimpat. Apakah itu kamu? Apakah kamu? Bagaimana mungkin aku? Lau. Apakah kamu memilikinya di rumah? Ini hal besar. Putra pasti ingin memilikinya. Hanya saja putraku sibuk dengan urusan resmi belakangan ini. Tidak menyadari. Tidak. Kalau begitu, coba lebih keras. Apakah ayah? Lilasan. Hei, kalau begitu, kamu bawa orang ke setiap tuan muda untuk lari. 3 nyonya. Direktur Yu datang tadi. Nyonya di dari Jingqiuan. Semua nyonya pergi. Ada apa? Ini kabar baik kamu hamil. Mungkin aku tidak bisa sembunyikan lagi. Kabarnya bocor. Pelayan yang dengar kabarnya. Pangeran bermimpi unicorn emas kecil. Puguan bilang ini pertanda baik. Nona, yang di perutmu adalah pangeran kecil di masa depan. Menurut Buddha, pergi beritahu putra. Tidak, jangan bilang dulu. Pai sebesar itu jatuh begitu saja. Jangan kita lanjutkan. Kakak, pikirkan sekali lagi. Terlahir dengan kemuliaan keberuntungan. Itu sungguh luar biasa. Ban harus dilindungi. Tapi jika melewatkan kesempatan melindungi Ban, aku khawatir kerugiannya tidak sepadan. Kakak tahu. Kedua saudari ini demi kebaikanku sendiri. Tapi tahukah kamu? Baik di kediaman putra maupun di istana. Apa yang paling tabu?
Kata yang paling dihindari adalah keserakahan. Orang serakah paling mudah menampakkan celah. Keberuntungan memang menggoda, tapi juga merugikan diri sendiri. Mungkin ini ujian yang diberikan Tuhan padaku. Aku harus bertahan. Aku tak akan memberi Nan Rushen kesempatan untuk menyakitiku. Hei! Pelayan tua ini kabur dari berbagai tuan muda dan kembali dengan tangan kosong. Sungguh mengecewakan harapan pangeran. Menurutmu bisa jadi Tuan Shi? Keempat pejabat berkata, diperlukan keberuntungan baru. Itu juga aneh. Bagaimana dengan petugas penangkap? Harus. Bisa dipotong gaji? Tapi diam. Sayang sekali. Bagaimana ini bisa dilakukan oleh keinginan manusia? Yingxia Xiangrui tentu hal yang baik. Tapi di Gongzi di ini, tanpa berkah ini, kamu hanya perlu santai. Cukup kirim ke sini. Pelayan tua sudah kembali. Pulang pasti merusak kebahagiaan pangeran. Juga merepotkan nona ketiga untuk mengawasi siapa yang hamil. Belum ditemukan. Cukup mungkin. Apakah orang hamil ini umumnya diberkati? Nona, kesempatan dari Tuhan. Apalagi yang ditunggu? Ini sandiwara. Tergantung nayonya Zhen. Aku belum melihatnya muntah selama berhari-hari. Tanda keberuntungan ini datang. Yah, sekarang aula Jingshu tidak sebagus dulu. Ini menjijikkan. Aku khawatir ini hanya tidak nyaman saat makan. Diam. Apakah kamu tidak takut dengan lelucon sutradara? Sutradara Yi tidak boleh lalai dalam hal ini. Tolong juga suruh orang memeriksa. Dokter Chen lelah. Silakan, Nona Zhen. Oh, Nona Zhen. Selamat kepada Nona Zhen. Selamat kepada nona ketiga. Benarkah, denyut nadi 2 bulan hamil tidak diragukan lagi? Benar, Tuan. Ok, hahaha. Oke. Tuhan memberkatiku, hahaha. Selamat, Yang Mulia. Selamat, Yang Mulia. Tuhan memberkati pangeran. Tuhan memberkati Kuliang. Hahaha bagus hahaha. Tuhan memberkati Kuliang. Ah. Janin keberuntungan cukup untuk menghidupkan kembali Nan Rushen. Jelas jahat. Mengapa selalu ada keberuntungan? Aku tidak tahu apakah ini kehamilan yang baik. Sejauh yang aku tahu, anak itu baru-baru ini sibuk. Sudah lama aku tidak membiarkannya tidur bersamaku. Mungkinkah dia seperti Nyonya Yao sebelumnya? Berani berpura-pura hamil. Apakah ini kehamilan palsu? Pergi saja ke satu tempat dan tahu. Selir menyapa istri. Sedikit orang yang datang ke sini pada hari biasa. Hari ini sangat ramai. Sepertinya aku bukan satu-satunya yang khawatir. Ini adalah hal-hal yang diinginkan saudari-saudariku. Terakhir kali Nan Rushen memintanya adalah 2 bulan yang lalu. Tepat waktu dengan apa yang dikatakan dokter.
Linger tunggu sebentar. Aku telah membaca buku tembaga saudariku dengan cermat. Kami menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sialan perempuan jalang ini. Dia jelas adalah pisau yang kami letakkan di sebelah anak ketiga. Sekarang tiba-tiba muncul. Keberuntungan macam apa ini? Anak ketiga adalah pangeran kecil. Bagaimana dengan anak ketiga? Cukup adil, dia menjadi rajaan yang menyerang Tuan. Ayah bahagia. Bahkan pernikahan Yun Sue diserahkan padanya. Tuan muda, tahan napasmu. Menang di akhir adalah pemenang sejati. Semakin sedikit insiden, semakin sabar. Tidak bersembunyi akan menjadi sasaran kritik publik. Tidak tega melakukannya. Langkah demi langkah. Hal yang sopan seringkali mencolok. Jika pria itu benar-benar beruntung. Adapun yang lain, hal yang sama. Yang lain lagi. Yuan Sue menikah. Benci saat berlama-lama. Sulit untuk jatuh. Pelayan menasihati sang putri. Tetap menang. Apa ayahku menikah lagi? Ini sudah pasti. Hari ini karena Siang Rui, pangeran menghibur para pejabat. Istana Qiliang mengambil kesempatan untuk menyebutkan 2 pernikahan lagi. Siapa tahu kapan pangeran bahagia. Dan dia menjawab. Ya? Bagaimana bisa kamu tidak setuju? Bagaimanapun juga, orang-orang, mereka berdua menyukai hal-hal baik berpasangan. Hei, jangan. Hei Nukila, jangan membuat masalah lagi. Ayo, aku akan melewati sekali. Patahkan kakimu lagi dan pergi. Aku tidak gila. Aku tidak gila. Aku hanya orang yang tergila-gila. Aku mencari di semua toko rouge besar dan kecil Qiliang. Hanya untuk menemukan seorang wanita dengan aroma. Terjelahila. Berlama-lama. Jangan salahkan aku tidak bisa melibatkanmu. Jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku. Linglon di Sianong Do. Rindu sampai ke tulang. Putri hanya mengoceh. Tidak tahu malu. Apakah kamu melihatnya? Dan dia tidak. Gila, kamu lihat itu? Tidak. Bisakah kalian membantuku di sini? Beritahu aku jika ada yang melihatnya. Ayo pergi saja. Jangan biarkan omong kosong ini mengotori telingamu. Bisa jadi orang gila. Bukankah ini berkah? Seorang wanita dengan aroma anggrek. Kamu lihat itu? Kamu lihat itu? Kamu tidak melihatnya? Nyonya, cuaca hari ini indah. Apakah Nyonya ingin budak menemani keluar? Tidak. Tidak ada yang lebih penting dari janin. Oke. Maaf? Bukankah kamu bilang sudah dibersihkan? Aku mencari bubuk wangi di semua toko rouge di kota. Ya, benar. Tidak. Dia akan mati.
Putri, aku akan mencari Tuan Lu. Apakah Tuan Lu ada di rumah? Tuan Lu. Tuan Lu. Tuan Lu, putri saya ada di sini. Putri tidak bisa melakukan pekerjaan kasar ini. Jika kamu tidak keberatan, masuk dan minum teh. Putri tidak bisa. Jah. Serif membersihkan piring untuk orang rendahan. Bukankah ini akan merugikan hidupmu? Istana akan malu akan hal ini. Rakyat biasa juga akan menertawakan ini. Selamat malam. Bagaimanapun, dia tidak bisa menjadi wanita biasa. Tidak bisa membersihkan halaman untukmu, mencuci dan memasak. Jangan bilang nasib seperti ini di masa depan. Aku takut bertemu dalam cinta. Hanya dalam mimpi. Putri. Ayahku telah menetapkan pernikahanku. Aku akan menikah besok. Selamat untuk Putri. Selamat untuk ayah kabupaten. Amplitudo. Kamu? Jangan pernah mengatakan apa yang ingin ku dengar. Itu. Apa yang disukai Putri untuk didengar? Aku ingin mendengarmu memintaku untuk memohon ayahku membatalkan pertunangan. Biarkan aku menikahimu. Putri tidak manja. Semuanya. Tadi malam aku tidak memakai alas kaki. Berjalan melalui setiap bagian dari halaman pertama. Setiap batu bata dan setiap ubin di sana. Aku tidak bisa semaunya. Aku duduk di tangga sepanjang malam. Ya, ini adalah tempat di mana aku tinggal selama lebih dari 10 tahun. Karena tidak ada keengganan. Aku hanya memikirkanmu di halaman kecil ini. Aku benar-benar ingin semaunya sekali. Asalkan kau berjanji untuk menikahiku. Sayang. Sisir rambutku.
3000 helai cinta. 3 rasa rindu. Sehari sebelum pernikahan Putri. Darjeeling Long and Hongdao. Rindu sampai ke tulang. Aku tahu kerinduanmu. Tapi kerinduanku tidak ada yang peduli lagi. Tuan Liu. Sebelum aku meminta maaf kepada Tuan Xiu, apa yang diberikan putra sepertinya diambil ke tempat lain. Kemana dia pergi? Istana. Kali ini kakak keempat datang. Aku benar-benar memiliki sesuatu untuk diminta. Ada apa dengan kakak keempat? Kakak keempat ingin darimu mengambil sesuatu. Yan Shui. Barang ini awalnya milik Lu Benyi. Sekarang kau menikah dengan orang lain. Tidak nyaman membawa barang ini bersamamu. Bahkan jika kata-kata kakak keempat palsu, Yuan Sui juga bersedia menerimanya sebagai cinta sejati. Hanya saja kendi ini tidak ada hubungannya dengan kakak keempat. Yuan Sui yang paling tulus dalam hidup ini adalah 100 tahun yang diberikan ayahku padaku. Dan setelah itu, Jia. Xian Xian. Kakak keempat tolong. Serahkan dia padaku hari ini. Bisakah kakak keempat menjelaskannya padamu nanti? Kakak keempat, tolong kembali. Tidak ada yang boleh menyentuh benda ini. Ini adalah Triptychium Fine. Mengapa kakak keempat mengirimku racun? Kau tahu mengapa aku harus mengambil kendi ini? Ini bukan yang kuinginkan. Itu Lu Benyi. Dia terus mendatangiku. Pastikan aku mendapatkan kendi ini kembali. Kau tahu apa yang dia katakan padaku? Tuan Lu, Putri memintaku untuk memberikan ini pada Tuan Lu. Sejak lahir hingga sekarang, aku pertama kali melihat bulan di luar. Tempat tinggalku. Ini gaun yang indah dan perhiasan. Hanya ada satu cara untuk pergi, yaitu menikahi pejabat yang belum pernah bertemu. Ke kuburan lain. Yuan Shui. Lu Bei. Inikah yang kau rasakan sekarang? Jadi orang yang mengaku mencintainya seperti putri. Sekarang dia menikah dengan orang lain. Wanita seperti itu. Bahkan jika aku memiliki pikiran terakhir tentangnya, dia merasa kotor. Kotor. Dia menyebut kotor. Shui Shui. Kakak keempat tahu kau bersih seperti es dan jernih seperti giok. Tidak peduli dengan emas dan perhiasan. Mungkin ini
adalah mas kawin terbaikmu. Bukan Lu Bei. Bukan kau. Kata-kata kakak keempat tidak bisa menipuku. Tapi apa yang dia katakan? Bukankah itu benar? Anak tidak berbakti. Tidak bisa berbakti di bawah kaki ayah. Semoga ayah menjaga kesehatan. Jangan memikirkan putrimu. Putri sudah besar. Selalu akan menikah. Ayah tampan yang kutemukan untukmu. Dia cukup berbakat. Kupikir kau juga harus puas. Kau selalu cerdas. Minat tinggi. Tapi mulai sekarang, tiba di rumah seseorang, kau adalah istrinya. Kau harus melakukan yang terbaik. Tidak boleh ceroboh. Hal-hal di istana, aku tidak peduli. Kediaman kabupaten ada di Kuliang. Kapan kau merindukan orang tuamu? Kau bisa kembali kapan saja. Putri ingat ajaran ayahnya. Putri berterima kasih. Ayah dan ibu panjang umur dan tubuh serta kulit. Terima kasih ayah. Kebaikan pengasuhan selama bertahun-tahun. Ayo, jangan lewatkan waktu yang baik. Hiu Gongzi pergi ke istana untuk mengambil anggur tadi malam. Diterima. Belum. Berpikir jangka panjang. Buat rencana jangka panjang. Kapan Tuan Hiu begitu tenang? Begitu hal ini bocor. Bukan hanya seluruh situasi kita yang akan hancur, tapi juga hidupmu. Apa yang kau lakukan pada Yuan Sue? Sebagai putri Kuliang, sangkar di tubuhmu ditakdirkan untuk tidak pernah bisa lepas. Untuk bebas selamanya. Kecuali ada pilihan. Tidak. Mengker. Anak. Ya, akan segera dikirim. Sepertinya tugas berjalan lancar. Berjalan lancar, sedikit tak terduga. Tak terduga. Lagi pula, pernikahan ini bukan yang Yuan Sue inginkan. Kuharap aku terlalu banyak berpikir.
Menger, apa yang masih kau lakukan? Tangkap orang jahat itu. Jika ingin menyelamatkan sang putri. Menger, putri diracun. Yang dipertaruhkan. Tidak ada waktu untuk menunda kembali ke istana. Tidak ada cara. Putri meminum racun. Sangat beracun. Dan dosis yang sangat tinggi. Ini sebuah misteri. Ya, ketika aku memeriksa ramuan di Departemen Dokter Baik tadi malam, ditemukan bahwa beberapa jenis racun ini memang hilang. Tidak ada yang menyangka itu diambil oleh sang putri. Mengambil begitu banyak. Tidak ada obatnya. Departemen Medis Baik. Prioritas adalah nyawa Sheriff. Lu Bei, keterampilan medismu sangat baik. Apakah ada cara? Apakah ada cara? Coba saja bagaimana? Lawan racun dengan racun. Tidak mungkin. Ya, Tuan, pikirkan 2 kali. LVBI. Aku tidak percaya padamu sebelumnya. Bisakah aku masih mempercayaimu sekarang? Aku bisa masuk istana. Di depan ranjang putri. Bukankah kamu mengganggang keputusan Tuan Xin? Putra sudah lama mempercayaiku. Sejak saat aku keluar dari Cayu sambil menggendong putri. Lakukan seperti yang dia katakan. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Minta ayah memaafkanku. Putra tidak efektif. Ayah Yuan Sui. Dia tidak menyebutkannya. Istri Wang Yejing meminta untuk bertemu denganmu di luar. Ajari putri yang tidak berguna seperti itu. Berani-beraninya datang untuk menemui raja ini? Pangeran. Putri sekarat. Nyonya Jing hanya ingin kamu melihat putri. Maafkan hamba tua mengatakan sesuatu yang tidak sopan. Jika putri memiliki 3 panjang 2 pendek. Ini mungkin yang terakhir kali. Dia tidak menganggap raja ini sebagai ayahnya dengan serius. Mengapa raja ini masih akan pergi melihatnya? Upacara pernikahan belum masuk keluarga kaya. Dia bunuh diri di awan. Jia melakukannya. Itu sengaja membuat raja ini kehilangan kepercayaan pada Kuliang. Dari itu, kamu bukan lagi anakku. Pangeran, tolong pergi dan temui Yuan Sui. Dia masih dalam keadaan koma. Aku tidak tahu apakah dia bisa bangun. Aku tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Pangeran, dia salah tentang segalanya. Dia adalah darah dagingmu setelah semua ini. Apakah kamu benar-benar tidak punya hati? Yang mulia, tolong. Tolong. Tolong, tuanku. Ayah. Pangeran, Kamu tidak boleh bicara terlalu banyak. Ini adalah pekerjaan baik yang kamu lakukan. Membuat raja ini kehilangan kepercayaan pada Kuyang. Pejabat yang tidak bisa dipercaya. Di masa depan, jangan panggil raja ini Wei Qing lagi. Anak akan mundur dulu. Kakak ketiga. Kenapa begitu? Kenapa kamu bahkan tidak menyisakan adikmu sendiri? Apakah kakak ketiga baru-baru ini sibuk dan pusing? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Yuan Sui belum angkat keluar dari gerbang istana. Dari mana racun itu berasal? Itu kamu. Pergi ke kantor dokter yang baik tadi malam. Sekali lagi di Taman Nagasawa. Ya. Yuan Suiruo sudah mati. Ayah pasti akan menghukumku dengan keras. Apakah kamu akan meracuni adikmu untuk ini? Kakak ketiga pikir. Aku yang membunuh Yuan Xuan. Dia juga saudariku. Kakak ketiga. Jika kamu punya bukti, seret aku ke penjara sekarang juga.
Jika tidak, aku harap kamu tidak akan menumpahkan darah lagi di masa depan. Aku tidak punya. Tuhan punya. Kamu kehilangan nurani karena buru murai. Tapi kamu ingat, langit punya mata. Kul yang pasti tidak akan jatuh ke tanganmu. Langit punya mata. Pangeran. Pangeran, Pangeran. Pangeran dan putri sudah berbelok. Oke. Tidak. Libai. Libai. Aku tidak akan menikah. Aku tidak mau. Aku tidak mau menikah dengan orang lain. Anak ketiga. Kamu mengerjakan tugas ini hari ini. Apakah ini berjasa atau masa lalu? Ayah dan anak sebagai upacara pernikahan. Pencegahan buruk. Alam yang disalahkan. Kamu benar. Tapi kamu membuat keputusan cepat. Mengirim Yuan Sue kembali ke istana tepat waktu. Dan menyelamatkan nyawa putri. Ini jasa dan kesalahan. Raja ini tidak akan memberi hadiah atau hukuman. Pan Gan. Terima kasih ayah. Lu Boy. Ini kedua kalinya raja ini melihatmu. Pertama kali aku melihatmu. Aku memberimu pedang dan halberd. Kedua kali ini. Apa yang harus raja ini berikan padamu? Pangeran. Mungkin berikan Jianmin kematian. Kamu takut? Jika kamu takut, aku tidak akan masuk istana kali ini. Oke. Duduk. Makan bersama raja. Terima kasih. Anak ketiga. Kamu duduk juga. Duduk. Jangan malu, tidur. Yupai, bagaimana kali ini? Kamu telah melakukan kejahatan dulu. Jasa datang kemudian. Tapi kesalahan yang kamu buat terlalu serius. Bagaimana raja ini harus menanganimu? Jianmin secara alami adalah dosa yang tak termaafkan. Tentu saja kamu bersalah. Yuan Sue adalah gadis beracun yang paling dicintai oleh raja ini. Tapi dia melakukannya untukmu. Meninggalkan raja. Jadi, ini yang pertama. Sang putri telah dijodohkan dengan keluarga Qi. Tapi kamu memaksa untuk mengirimkan ciuman. Mengabaikan muka keluarga Qi. Mengabaikan nama sang putri. Jadi, ini yang kedua.
Sekarang raja ini harus memberikan penjelasan kepada keluarga Qi. Memberikan penjelasan untuk dirimu sendiri. Baik. Bagaimanapun juga, kamu menyelamatkan nyawa Sheriff. Raja ini akan menggunakan segelas anggur hari ini untuk mengantarmu pergi. Apa? Kamu tidak takut? Terima kasih atas kemurahan hatimu. Kamu tidak bisa meminumnya. Pergilah. Pergi. Minta ayahmu untuk berbelas kasihan. Selamatkan nyawanya. Pan Gan. Kamu bisa bangun dari tempat tidur. Sekarang kamu sudah sadar. Tidakkah kamu bertanya bagaimana keluarga Qi kehilangan muka? Tidakkah kamu bertanya bagaimana raja ini berjuang? Tidakkah kamu bertanya bagaimana ibumu sangat sedih? Kamu meminta raja ini untuk menyelamatkan nyawanya. Yuan Shui, di mana hatimu? Putri tahu bahwa dirinya tidak berbakti. Tidak berani meminta maaf kepada ayahku. Hanya meminta ayahmu. Biarkan Lu Bei sendiri. Jika dia harus mati, masih tidak bisa mengubah pikiranmu? Dia hidup atau mati. Aku tidak akan menikah dengan orang lain. Ayah mungkin adalah pilihan pertama di hati ayah. Tapi bukan yang tercinta di hati putri. Tidak sekarang. Tidak akan pernah. Ini bukan keputusanmu. Jangan pikir kamu pernah mencoba bunuh diri. Kamu bisa mengancam raja ini. Yu Zecheng memberikan anggur. Ayah. Ayah. Lu berterima kasih pada putri atas cinta yang salah. Semoga putri melupakan Lu. Kesehatan seabad. Jangan minum, Tuan. Maafkan aku. Selamatkan nyawa Lu Bei. Luo Qinglian. Raja sudah memutuskan hal ini. Jangan katakan lagi. Menantu tidak berharap bisa mengubah pikiran pangeran. Menantu hanya ingin bertanya, apakah yang pangeran katakan bisa dipercaya? Yun tidak bekende. Ini hadiah dari pangeran untuk menantu. Putri pertama Yudi berjanji untuk menghindari kematian seumur hidup. Sekarang menantu berani memberikan seruling ini kepada Lu Bei. Pemuda Luo, ini yang raja berikan padamu. Tapi pangeran tidak mengatakan tidak boleh memberikannya pada orang lain. Maafkan aku. Selamatkan nyawa Lu Bei. Maafkan aku. Kalian semua melawan kehendak raja ini. Apakah raja ini salah? Apakah raja ini salah?
Pangeran tidak salah. Hanya saja pangeran adalah Tuanku Liang. Memikirkan kesetiaan keluarga He. Sudah menikah sekarang. Tidak bercanda. Putri adalah seorang wanita. Dia menginginkan cinta dan bakti seorang ayah. Pasangan biasa. Hal paling menyentuh di dunia. Tidak ada yang lebih sederhana dari orang biasa. Meskipun pangeran berharga, dia adalah kerajaan. Tapi tetap seorang ayah. Apapun keputusan pangeran hari ini, aku akan memikirkan putri berkali-kali di masa depan. Sang penguasa yang masih bayi. Sang penguasa yang pertama kali memanggil ayah. Dan putri yang meminta kehangatan. Dan sekarang aku sangat menyesal. Kuharap ayah bisa memanjakannya sekali saja. Menantu hanya berharap. Di masa depan, pangeran tidak akan menyesali keputusan hari ini. Baik. Yuashian, terakhir kali raja ini bertanya padamu, apakah kamu benar-benar tidak ingin menikahi keluarga Qi? Aku hanya ingin menjadi orang biasa. Ja? Minta bantuan ayah. Oke. Maka raja ini berjanji padamu, memberimu semua kebebasan yang kau inginkan. Tapi mulai sekarang, kau bukan lagi putri raja. Ayah. Parenti memanggil. Dunia ini begitu besar. Terserah padamu. Terima kasih ayah. Kasih sayang yang tulus. Pergi ke rumahku. Dunia ini begitu besar. Hanya kemana Lu Bei pergi. Disitulah Yuan Sui ingin tinggal. Tidak bisa dilakukan untuk. Apa? Kau bisa berjuang untuknya dan masuk Caiyun. Kau juga bisa minum anggur beracun untuknya. Mengapa kau tidak ingin mencoba? Untuk menerima wanita yang sangat mencintaimu. Karena aku tidak pantas. Bertahun-tahun lalu, aku pernah memanfaatkan wanita yang sangat mencintaiku. Tunggu sampai kau kalah. Aku baru sadar. Aku kehilangan. Bukan hanya orang yang paling penting, tapi juga hatimu sendiri. Tanyakan pada orang tanpa hati. Bagaimana aku bisa menerima orang lain? KKI,
Apakah kau percaya takdir? Apa aku salah dengar? Kau ternyata percaya takdir. Ya, dulu aku tidak percaya. Tapi sekarang aku merasa ada takdir. Mungkin takdir punya cara berliku, membantu kita kembali ke jalur yang benar. Seperti Herlensi dan aku. Atau Yuan Sui dan kau. Bahkan wanita biasa. Adikku juga wanita biasa yang paling cantik. Ayah bilang dunia ini besar. Biarkan aku pergi. Tapi aku... Kemana kau bisa pergi? Ayo. Tempatku sederhana. Tidak seperti istana yang memiliki segalanya. Tapi rasanya seperti rumah. Aku khawatir tidak akan ada lagi pakaian mewah dan makanan enak di masa depan. Hanya bisa makan nasi dan teh sederhana. Bukan itu yang kuminta. Meskipun tidur di tempat kasar, siapa yang peduli makan bubur di rumah? Asalkan aku bisa berada di sampingmu. Sudah cukup. Tapi aku tidak bisa memberimu apapun sekarang. Ini tentang perasaan. Atau sebuah nama. Jawaban ini. Mungkinkah saat aku minum racun? Tidakkah itu sudah cukup jelas? Aku akan mengendarai kereta. Liu Bei bilang dia tidak mencintaiku. Tapi aku masih dengan senang hati mengikuti. Jika di masa lalu, aku mungkin tidak akan begitu santai. Hal ini sangat nyata bagiku. Jika di masa lalu, aku mungkin tidak mau. Bagaimana sekarang? Aku hanya orang yang tergila-gila. Aku mencari semua toko rouge besar dan kecil di Kuliang. Hanya untuk menemukan wanita dengan aroma tertentu. Aku melihat seorang pelajar di jalan kemarin lusa. Mengunjungi semua toko rouge di kota. Hanya untuk menemukan wanita yang menghabiskan malam bersamanya. Dia tidak pernah melihat wajah wanita itu. Hanya ingat bahwa dia memiliki aroma anggrek yang unik. Ini satu-satunya petunjuknya untuk menemukan si cantik. Dia bodoh. Jadi, aku bukan satu-satunya. Aku bukan satu-satunya yang menderita karena cinta. Dibandingkan dengan pelajar ini. Dibandingkan dengan Liu Bei. Aku jauh lebih beruntung. Dulu kupikir, aku tidak akan pernah bertemu Liu Bei lagi. Sekarang aku ada di sampingnya.